bukan. Jadi saya sampaikan bahwa orang pribadi itu ada pengurang namanya PTKP. Ya, kalau menghitung pajak, baik penghasilan yang dijumlahkan dalam 1 bulan ataupun 1 tahun, untuk orang pribadi ada pengurang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya, jadi tidak semua penghasilan itu kena pajak. Penghasilan berupa pajak itu yang bagaimana? Di atas batas PTKP. Ada tampangnya PTKP. Contoh nih, saya beralih lagi ini ya untuk Ibu Marsita Koi. Selamat pagi Bu Marsita Koi gitu ya. Waduh kok kena saya dipanggil gitu ya. Enggak, biar kenal ya. Oke, contohnya Ibu Marsita Koi ini ya. Bu Marsita Koi ya. Bu Marsita Koi ini saat bujang ya, penghasilan saat bujang ya. PTKP-nya adalah 54 juta. 54 juta. Contoh, penghasilannya Ibu Marsita Koi ya, setahunnya adalah 60 juta. Per bulannya 5 juta dikali setahun 60 juta. Maka pajaknya bukan 60 juta tadi dikalikan 5%, tetapi dikurangi dulu dengan namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Berapa pengurangnya? 54 juta. 60 dikurangi 54 juta ketemu 6 juta. 6 juta itulah nanti yang dikalikan tarif Bapak Ibu. Jadi PTKP ini sebagai pengurang. Ya, ini kalau ibu-ibu cuman untuk diri sendiri. Tapi kalau bapak-bapak ditambah lagi PTKP-nya nih Bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak yang menerima gaji ditambah lagi. Kalau dia bujang 54 juta, kalau dia menikah ditambah lagi 4.500.000 per tahun. Semakin tinggi PTKP-nya, semakin kecil pajaknya. Karena PTKP pengurang. Contoh nih ya, Pak Ara tadi, saya balik lagi ke Pak Ara. Ya, Pak Ara di tahun 2022, contoh nih Pak ya, masih bujang. Contoh ya, kalau saya yakin Pak Ara sudah nggak bujang ini ya. Contoh, Pak Ara ini masih bujang di tahun sebelumnya. Pengurangnya 54 juta. Ya, kemudian di akhir tahun menikah. Tahun depannya PTKP-nya ditambah 4,5 juta. Yang dulunya adalah 6 juta, 60 juta dikurangi 54 juta, sisanya adalah 6 juta dikalikan tarif, karena dia menikah, ditambahkan 4,5 juta. PTKP-nya menjadi 59.500.000. Gajinya belum naik, tapi PTKP-nya menjadi naik, maka pajaknya juga semakin kecil. Ya sebelumnya kenanya 6 juta kali 5% menjadi 500.000 kena 5%. Atau kemudian gajinya belum naik, ternyata dia punya anak. Tambah lagi, per anak 4,5 juta. Kalau anaknya 3, berarti dikalikan 4,5 juta kali 3. Artinya gaji yang sama, satu bujang, satu punya istri dan anak, pajaknya bisa berbeda. Kok bisa berbeda? Kan gaji saya sama. Karena yang bujang itu pengurangnya hanya 54 juta. Tapi yang memiliki istri dan anak, pengurangnya lebih dari 54 juta. Kenapa? Karena PTKP ini. Gitu ya. Satunya bujang, satunya memiliki istri, ya. Satunya pajaknya berapa? Pajaknya adalah 60 juta, contohnya sama-sama 60 juta nih gajinya. Satunya adalah 60 juta kurangi 54 juta, ketemu 6 juta, dikali 5%. Satunya memiliki istri, belum punya anak contohnya. Maka PTKP-nya 54 juta ditambah 4,5, 59.500. Hanya 500.000 dikalikan 5% itu pajak setahun. Jadi jangan heran kalau sama-sama penghasilannya 60 juta, pajaknya bisa berbeda. Kenapa? Inilah yang membuat pajaknya berbeda, adalah PTKP. Semakin tinggi PTKP-nya, ya, maka semakin kecil pajaknya. Bahkan kalau soalnya seandainya gajinya 60 juta, anaknya 3, dikurangi PTKP habis, dia malah nggak kena pajak karena di bawah PTKP. Tidak wajib dipotong pajak. Dan PTKP anggota keluarga ini adalah keturunan garis lurus ke atas atau ke bawah. Bisa anak, bisa orang tua. Maksimal 3. Contohnya punya anak 2, tapi dia juga di situ ada orang tua yang menjadi beban wajib pajaknya. Jadi beban saya contohnya di sini ya. Ikut saya masuk kakak saya. Maka saya dapat mengklaim 3 anggota keluarga. PTKP saya semakin tinggi, pajak saya semakin rendah. Ini PTKP. Nah, ini daftarnya Bapak Ibu ya. Jadi di daftarnya ada PTKP tidak kawin tanggungan 0, 54 juta ya. Kalau kawin tanggungan 0, 58.500 di sini ya. Kemudian kalau tanggungan 1, 63 juta, anaknya 1 ya, kawin anaknya 1, 63 juta.
anaknya 2 dan seterusnya juga semakin nambah PTKP-nya. Nah, kemudian PTKP wanita kawin. Izin saya minum dulu ya. Nah, untuk wanita kawin, jadi saya sengaja mencari contohnya ke ibu tadi ya, Ibu Marsitako ini ya. Contohnya nih, Bu Marsitako menikah, punya usaha juga, terus menikah nih ya. Menikah, anaknya 3. Pada dasarnya wanita kawin berapapun anaknya, ya, status PTKP-nya adalah TK 0, tidak kawin, tanggungan 0, hanya 54 juta. Karena status kawin dan tanggungan ini melekat kepada suami. Ini defaultnya ya. Tetapi bisa aja wanita kawin ini memiliki PTKP kawin dan tanggungan kalau suaminya nyata-nyata tidak memiliki penghasilan sama sekali. Contoh, sama-sama kerja suami istri. Karena suatu hal ya suaminya tidak bekerja. Mungkin kena badai PHK atau karena sakit, akhirnya nggak bekerja. Yang bekerja hanya istrinya. Maka istrinya bisa mendapatkan PTKP kawin dan tanggungan maksimal 3 orang ya dengan cara menunjukkan ya surat keterangan dari kecamatan bahwa sang suami tidak memiliki penghasilan sama sekali. Itu ya Bapak ya. Bisa mendapatkan PTKP kawin dan tanggungan. Atau wanita yang kawin ya mendapatkan status tidak kawin tapi plus tanggungan. Contohnya kalau dia single parent ya, atau mungkin bahasanya itu seperti mohon maaf janda contohnya. Janda anak 2, entah ditinggal mati atau ditinggal janda hidup ya. Dia menanggung anaknya 2, maka PTKP-nya bisa TK2. Tidak kawin anak 2. Atau dia mamanya dia masih bujang, tetapi dia menanggung orang tuanya, masuk kakaknya dia kepala keluarganya, bisa menjadi tidak kawin dan tanggungan.